Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo semuanya. Perkenalkan sebelumnya, saya Maria Salsa Saparina. Saya dari kelas 2 EPGSD. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam, seperti banjir, gempa bumi, longsor, angin puting beliung, dan juga lainnya. Nah, bencana alam ini bukan hanya terjadi oleh alam saja loh, tapi terjadi karena ulah manusia. Nah, saya di sini akan menjelaskan beberapa bencana alam yang biasanya terjadi di Indonesia. Yang pertama ialah banjir. Banjir adalah air yang menggenang tak terkendali. Nah, banjir itu terjadi karena air yang ada di sungai, danau, ataupun laut tidak dapat tertampung lagi karena jumlahnya sudah melebihi batas. Nah, hal ini membuat air tersebut berpindah dari sumbernya menuju ke tempat yang lebih rendah, termasuk pemukiman warga. Penyebab banjir itu ada dua. Yang pertama itu karena faktor alam, yang kedua itu karena ulah manusia. Faktor alamnya ialah yang pertama, curah hujan yang tinggi. Nah, apalagi bila waktunya itu lama. Nah, kemudian pasang air laut. Nah, ketika air laut itu hampir setara dengan daratan. Lalu, penumpukan batuan sedimen yang berada di dasar muara atau sungai yang membuat air itu semakin naik ke atas. Nah, kalau banjir yang disebabkan oleh ulah manusia itu terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu membuang sampah sembarangan, khususnya bila membuang sampahnya ke sungai. Nah, kemudian penebangan hutan. Nah, sehingga tidak ada pohon lagi yang bisa menyerap air. Yang ketiga ialah kurangnya resapan air, karena lahan yang seharusnya ditanami pohon atau tanaman malah dibangun gedung dan sejenisnya. Yang terakhir ialah karena tinggal di pinggir sungai. Nah, banjir ini pasti menyebabkan kerugian, yaitu kehilangan harta bendanya, seperti hewan ternak, dan yang lainnya. Nah, selain itu, banjir juga menyebabkan beberapa penyakit, seperti diare, demam berdarah, dan juga ISPA, atau infeksi saluran pernapasan. Nah, tapi banjir ini bisa dicegah. Caranya dengan membersihkan sampah di sungai, membuang sampah pada tempatnya, dan melakukan penanaman pohon. Nah, apabila banjir ini telah terjadi, maka kita dapat menolong orang-orang yang terkena musibah banjir ini dengan cara melakukan donasi, seperti kita membuat suatu karya, kemudian dijual, nah uangnya kita berikan untuk sumbangan. Nah, bisa juga memberikan pakaian, selimut, dan juga makanan. Nah, yang kedua ialah kemarau panjang. Kemarau panjang terjadi akibat hujan yang tidak kunjung turun, nah sehingga menyebabkan air berkurang dan terjadilah kekeringan. Nah, kondisi kekeringan ini sangat membahayakan, karena air itu merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan makhluk hidup, khususnya manusia. Musim kemarau di Indonesia terjadi itu tidak tentu, tapi biasanya dimulai dari bulan April sampai bulan Oktober. Hal ini disebabkan oleh angin muson atau angin yang membawa hawa panas yang ditiup dari benua Australia, tepatnya dari gurun Australia. Hal yang bisa dilakukan apabila terjadi kekeringan ialah yang pertama, gunakanlah air secukupnya, entah itu ketika mandi ataupun mencuci sesuatu. Nah, kemudian lakukanlah penghijauan, supaya dengan melakukan penghijauan terdapat resapan air. Nah, yang ketiga ialah membuat penampungan air. Yang ketiga ialah angin puting beliung. Nah, jadi angin itu ada 3 jenis, yaitu angin yang bergeraknya pelan, bergerak sedang, maupun bergerak kencang. Nah, angin puting beliung itu termasuk angin kencang yang kecepatannya 120 km per jam. Datangnya angin ini ditandai dengan gumpalan awan gelap, besar, dan juga tinggi. Nah, ditambah dengan adanya petir dan gemuruh. Pada fase awal atau fase tumbuh angin puting beliung, proses pengangkatan massa udara lembab itu sangat dominan. Di dalam awan sedang terjadi arus udara yang naik ke atas dengan tekanan yang sangat kuat. Nah, pada fase ini belum ada hujan, karena titik air serta kristal es masih tertahan akibat arus udara naik yang lebih besar dari berat partikel-partikel tersebut. Lalu masuk fase dewasa. Terjadi perbedaan suhu permukaan bumi dan atmosfer lapisan atas yang cukup besar, didukung oleh arus udara yang sangat kuat dari permukaan menuju awan cumulonimbus.
Hal ini menyebabkan terbentuknya pusaran angin yang merupakan semacam pemanjangan dari awan cumulonimbus tadi hingga mendekati permukaan bumi. Nah, pada fase ini masyarakat bisa memperhatikan gejalanya. Lalu saat fase awan jadi gelap, nanti ada udara dingin dan ada pusaran angin seperti belalai gajah. Setelah kondisi itu, berat titik air sudah lebih besar dan arus udara naik, sehingga akan mulai terbentuk arus udara turun dan mulai terjadi hujan yang cukup deras dan hembusan udara dingin yang kuat. Berikutnya, fase punah, yaitu tidak ada massa udara yang naik, namun massa udara akan meluas di seluruh awan hingga pertumbuhan awan akan berakhir atau angin puting beliung akan berhenti. Nah, cara yang bisa kita lakukan apabila terjadi puting beliung ialah bersembunyi di tempat-tempat yang kokoh atau kuat. Seperti terlihat pada gambar, kita dapat bersembunyi di dalam gorong-gorong, di bawah jembatan dengan cara melipatkan tubuh, tiarap di tanah datar jika kalian sedang bermain di lapangan khususnya. Nah, terakhir bersembunyi di balik tembok dengan cara melipat tubuh. Nah, alangkah baiknya untuk kalian para anak-anak segera pulang ke rumah apabila cuacanya sudah terlihat buruk. Dan dampak dari fenomena ini ialah rumah-rumah warga. Juga fasilitas umum dapat mengalami kerusakan. Nah, yang terakhir ialah gempa. Nah, pasti di sini ada yang sudah pernah merasakan gempa kan? Nah, jadi gempa itu merupakan goncangan atau getaran yang sangat kuat akibat pergeseran dari lempeng bumi. Nah, lempeng bumi itu ialah patahan yang berada di permukaan bumi yang jadi pijakan kita ini. Nah, gempa itu terbagi menjadi dua, yaitu gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Gempa tektonik terjadi karena aktivitas dari lempeng bumi tadi. Gempa tektonik ini paling umum terjadi dan bisa dimulai dengan skala yang bermacam-macam, mulai dari skala rendah hingga skala yang sangat besar. Seperti yang kita ketahui, satuan dari skala gempa sendiri ialah skala liter. Proses terjadinya gempa bumi tektonik berawal dari adanya interaksi antar lempeng yang dapat menyebabkan lempengan lain akan masuk atau menyusup ke bawah dan biasanya disebut dengan subduksi. Gempa bumi ataupun getaran akan berubah menjadi semakin besar apabila terdapat sesuatu yang mengganjal, namun kemudian ikut menyusup secara tiba-tiba dan mendadak. Hal ini yang terkadang menimbulkan tanah retak dan menelan berbagai gedung dan sebagainya. Sedangkan gempa vulkanik terjadi karena aktivitas dari ledakan gunung berapi. Gempa vulkanik ini datang dari fenomena gunung meletus atau bencana akibat keluarnya magma dari perut bumi. Nah, magma itu adalah material yang sangat panas yang berasal dari perut bumi yang diproduksi di dapur magma. Jadi bukan cuma kita yang punya dapur, tapi magma juga ada dapurnya. Nah, gunung memiliki massa aktif, di mana gunung itu bisa meletus dan mengeluarkan magma akibat tekanan yang ada, dan juga berbentuk energi bebatuan yang memang sudah waktunya dikeluarkan atau diletuskan. Nah, erupsi gunung itu biasanya diawali dengan getaran atau gesekan antar magma dan perut bumi yang akhirnya menimbulkan gempa. Jika gunung tersebut ada di laut, maka bisa menimbulkan gempa disertai dengan tsunami. Nah, apabila terjadi gempa dimanapun, khususnya di sekolah, maka kalian dapat berlindung di bawah meja. Hal ini dilakukan supaya kepala kalian terlindungi apabila ada benda atau runtuhan yang tiba-tiba jatuh. Nah, sama halnya ketika kalian ingin keluar ruangan, maka kalian perlu melindungi kepala kalian dengan benda-benda terdekat seperti tas, buku, dan lainnya. Dan yang pasti, berkumpullah dengan teman-teman kalian, lalu ikuti instruksi dari guru. Nah, selain itu, gempa juga berdampak menjadi tanah longsor akibat goncangan. Jatuhnya korban jiwa, permukaan tanah menjadi merekat, retak, dan jalan itu bisa menjadi putus. Nah, banjir karena rusaknya tanggul, dan apabila gempa itu terjadi di dasar laut, maka akan menimbulkan tsunami tadi. Nah, dampak sosial yang dirasakan pula, yakni bisa menimbulkan kemiskinan dan juga kelaparan. Nah, itulah beberapa bencana alam yang biasanya terjadi di Indonesia. Nah, saya punya lagu mengenai bencana alam, judulnya Ayo Membantu. Nah, lagu ini bernada seperti lagu Naik-Naik ke Puncak Gunung. Ayo, kita bernyanyi bersama. Ayo kawan, bersama-sama membantu korban bencana dengan
di mana-mana semua. Jangan harta, jangan tenaga, jangan yang kita punya. Wah, pintar sekali semuanya. Nah, kalian juga perlu tahu bahwa COVID-19 itu juga merupakan bencana, hanya saja bencana non-alam. Nah, jadi kita juga harus tetap waspada dan terus jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Nah, apa saja protokol kesehatan itu? Yang pertama mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Jangan lupa ya. Nah, baik, sekian materi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.